I only have to overtake. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Carlos Sainz akan masuki musim 2024 dengan cukup awkward. Pertama, doi udah dipastikan tidak akan balapan dengan Ferrari musim depan, yang berarti 2024 akan menjadi musim terakhirnya bersama Ferrari. Ya, semusim balapan dengan tim yang udah dipastikan dianya nggak bakal di situ lagi, ya pastinya bakal aneh rasanya. Dan kedua, dia tentunya harus mencari tim untuk 2025, dan salah satu caranya ialah tampil bagus musim ini. Namun, tim manakah yang cocok untuknya? Nah, hari ini gue akan bahas target utama Carlos Sainz untuk musim 2025. Sebelum gue bahas tim manakah yang cocok, gue jelasin dulu seandainya kalian terlalu lama menggoa. Jadi awal Februari, Ferrari mengkonfirmasi bahwa Lewis Hamilton akan bergabung dengan Ferrari di 2025 bertandem dengan Charles Leclerc. Dan tidak, kalian tidak bermimpi. Walaupun tifosi emang cita-citanya selalu bermimpi juga sih. Jangan so iya deh. Tentunya ini merupakan salah satu atau bahkan berita terbesar dalam sejarah F1. Salah satu dream combination akhirnya terwujudkan. Bahkan sekelas Fabrizio Romano aja pengen here we go-in berita ini. Disitulah kalian tahu kalau berita ini sangatlah besar sampai cabur-cabur lain pun terambil perhatiannya, ya kan? Berita ini mendapatkan reaksi yang bisa dibilang campur aduk sih. Banyak yang seneng dan banyak yang nggak seneng. Udah tau lah ya, yang nggak seneng siapa aja. Ya, tentunya adalah fans Carlos. Dan jujur, gue bisa mengerti perasaan mereka, kekesalan, dan amarah mereka tuh gue ngerti. Karena kita semua tahu potensi, talenta, dan performa Carlos musim lalu, dan ya sejauh ini di F1 juga sih ya. Performa dia di 2023 tuh menunjukkan kalau dia bukan seorang pembalap yang layak ditendang begitu aja. Tapi di saat yang sama ketika lu memiliki seorang megastar kayak Lewis Hamilton yang mau join tim lu, ya masa lu nolak ya kan? Jadi ya pada akhirnya keputusan Ferrari begitu, dan kita harus hormati juga. Untuk fans Carlos, setidaknya Anda bisa merasakan bagaimana rasanya jadi fans di 2020, dimana dia ditendang gitu aja sebelum musim dimulai. Dan tebak siapa yang menggantikannya waktu itu? Carlos. How the turntables. Anyway, Carlos sendiri sebenarnya menunjukkan selama 9 musimnya di F1 kalau dia adalah pembalap yang top. Oke, mungkin nggak setop Max, Charles, Lewis, tapi dia merupakan pembalap yang konsisten, dapat diandalkan, dan cerdas. Bisa dibilang dia saat ini merupakan salah satu pembalap yang paling cerdas di grid. Kayak dia berani menentang strategi tim kalau misal rada ngaco. Jadi biasanya kalau ini Ferrari, ya kasusnya emang kayak gitu sih ya. Dan menyarankan strategi yang bisa lebih menguntungkan dia dan tim. Nah, gue tuh selalu dengar kalau dia itu bukan seorang team player, bang. Contohnya seperti di British Grand Prix 2022, di mana dia ya bisa dibilang gak mengikuti instruksi Ferrari untuk menahan pembalap di belakangnya agar bisa melindungi Charles. Ya jujur di sini dia punya alasan bagus untuk menolak keputusan Ferrari tersebut. Pertama, dia punya ban baru, dan yang di belakang juga sama ban baru. Jika dia menahan mereka untuk melindungi Charles, terdapat resiko besar kalau nanti Carlos akan disalip sama mereka, dan nantinya Charles juga akan kesalip. Maka dari itu, dia menentang instruksi Ferrari dan mengatakan kalau mereka akan kehilangan lebih banyak jika menerapkan hal tersebut, yang berarti ini kemenangan ya. Dan harus kalian akui juga kalau dia tuh benar. Karena ujung-ujungnya dia menang balapan itu, karena ya dia menentang ya. Dan Charles ya emang dirugikan, tapi itu semua ya karena Ferrari sih. Nyakitin semua. Dan udahlah, capek ya roastingnya. Soalnya 2024 belum dimulai, disimpan dulu aja roastingannya. Nah, ini membuktikan intelligence dia. Di situasi kayak gitu aja dia tahu bagaimana cara mengatur alur balapan yang diinginkannya. Dan di sini dia juga memikirkan soal tim, jadi ya jangan bilang kalau dia bukan tim player lah ya. C2 ini sebenarnya nggak hanya merupakan driver lineup yang sangat strong ya, tapi fun to watch baik di on dan off track. Karena persaingan mereka tuh ketat dan hubungan mereka tuh juga sebenarnya baik, bagus gitu loh. Cuman yang bikin gak seru tuh ya kedua fansnya yang gelut mulu. Di Singapura dia kembali menunjukkan intelligence-nya, dan disinilah yang membuat dia dan Ferrari mematahkan Invincible Red Bull di 2023. Di mana dia menggunakan Lando Norris sebagai perisainya untuk melindungi dirinya dan Lando juga sebenarnya dari duo Mercedes yang haus untuk kemenangan saat itu.
Saking kerennya taktik Carlos ini sampai ditiru dua Mercedes di balapan berikutnya di Suzuka, tapi gagal. You'd use my own spells against me, Potter. Carlos Sainz menunjukkan kalau talenta dan speed emang penting, tapi otak tuh juga penting. Disinilah dia menunjukkan kalau dia masih sangat amat layak di F1, dan kalau sampai nggak dapat seat di 2025 ya keterlaluan banget sih. Di 2025 tentu tekanan dia untuk tampil bagus akan meningkat, karena dia nggak hanya harus mencari tim baru musim depan, tapi dia harus menunjukkan ke mereka semua kalau dia tuh layak untuk mereka rekrut. Jadi dia harus tampil kayak Checo di 2020, dimana dia merasa kalau dia tuh masih sangat amat layak di F1, sehingga dia tampil gila-gilaan untuk memastikan masa depannya di F1. Terselamatkan ya, dan akhirnya benar-benar terselamatkan. Nah, Carlos juga harus kayak gitu kalau dia mau stay di F1 musim depan. Sejarah dia di F1, oke lah itu gak cukup lah, karena yang mau sebagus apapun itu masa lalu. Yang paling penting ialah masa kini. Tapi kira-kira nih, tim manakah yang cocok untuk Carlos di 2025? Terdapat beberapa opsi dan gue akan pilih yang paling realistis lah ya, yaitu ada Red Bull, Mercedes, Stake atau Audi nantinya, dan Aston Martin. Red Bull gue rasa rada impossible karena walaupun Checo nantinya kena kick pun, Red Bull sudah memiliki mata mereka tertuju ke Danny Ric sebagai penggantinya. Lagi pula terdapat beberapa berita juga kalau hubungan Carlos dengan Red Bull tuh kurang baik, dan salah satu problemnya ialah dua bapak Carlos dan Max memiliki hubungan yang tidak baik saat di zaman Toro Rosso dulu. Ini Josh dan Carlos Sainz senior. Jadi gue rasa Red Bull gak mau coba-coba lagi menduetkan duo tersebut di garasi mereka. Apalagi tim Red Bull gue yakin juga udah membuat tim PR mereka sengsara belakangan ini dengan berbagai macam kasus yang sedang terjadi dalam tim. Aston Martin bisa aja, tapi selagi Pak Denando masih menunjukkan keawetan mudanya balapan di F1 atau dia masih stay di Aston Martin, dan Lance Stroll masih disayang sama boardnya Aston Martin, ya sudah, susah untuk Carlos pindah ke sana. Mercedes? Mungkin saja. Terjadi swap antar Lewis dan Carlos ya kan? Dan opsi tersebut bisa dibilang masuk akal. Namun Mercedes sendiri sebenarnya juga memiliki perhatian mereka tertuju ke pembalap muda mereka Kimi Antonelli, atau enggak ya pembalap muda satunya ya Fernando Alonso. Jadi ya Carlos untuk saat ini belum ada di radar mereka. Nah, itu berarti hanya satu tim lagi, yaitu Stake yang nantinya akan berubah menjadi Audi di 2026. Nah, ini kata gue yang paling realistis, apalagi bapaknya, Carlos Sainz Senior, memiliki hubungan baik dengan Audi dari dulu dan sekarang pun dia balapan dengan tim Audi. Jadi dengan pihak Ordal mungkin hal ini bisa terjadi, dan kalau boleh jujur, gue kalau jadi Carlos akan pindah ke Stake atau Audi, karena gue entah kenapa punya feeling aja kalau Audi bakal menjadi kuda hitam di 2026. Jadi jika Carlos masih lapar akan kesuksesan, mungkin Stake atau Audi adalah jawabannya. Tapi baik lagi, gue bukan paranormal, jadi gue nggak bisa prediksi masa depan. Yang pasti musim 2024 tentunya akan menjadi musim yang menarik untuk Carlos, karena masa depan dia masih tanda tanya, dan dia memiliki satu musim untuk menentukan masa depan dia di 2025. Nah, positifnya dia diumumkan keluar dari tim sebelum musim dimulai ialah dia memiliki banyak waktu untuk mengeksplor opsi-opsi yang tersedia. Dan pastinya fokusnya udah nggak bakal terpecah belah lagi, karena target dia musim ini ya tampil bagus kayak biasa atau bahkan lebih bagus, dan membuktikan ke tim lain agar mereka ada yang mau rekrut dia. Dan tentunya yang udah pasti tugas dia yang paling utama di 2025 ialah menjadi strategis Ferrari lagi. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu kayak gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah aing. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!